Kampus ini rasa-rasanya belakangan ini tidak lepas dari masalah-masalah. Kamu? Ya, Bu. Kamu ya yang jadi korban di CCTV itu? Ya, Bu. Benar, saya, Bu, korbannya, Bu. Dia, Bu, pelakunya, Bu. Coba ceritakan detail kejadiannya seperti apa, biar ibu yang menilai. Jadi, Bu, tadi itu saya datang ke fakultasnya dia dengan niat yang sangat baik, Bu. Untuk mengingatkan dia tentang kejadian dia menghina penjual es teh. Meminta dia agar segera klarifikasi agar nama universitas kita tuh tidak rusak, Bu, intinya. Jadi saya datang ke fakultasnya, Bu. Tapi ternyata apa, Bu? Dia tidak menerima itu, Bu. Saya diperlakukan seperti ini. Saya malah ditampar. Dia menolaknya, Bu. Stop. Ibu belum meminta kamu untuk bicara ya? Ibu belum meminta kamu untuk bicara. Semua ada sesinya. Coba, teruskan. Ibu bisa lihat sendiri kan di CCTV. Ibu bisa lihat sendiri. Saat dia menampar saya, Bu, saya tidak membalasnya sama sekali. Karena tujuan saya memang mulia, Bu. Untuk menjaga nama universitas ini agar tidak tercemar oleh mahasiswa baru pendatang. Gitu, Bu. Statementmu itu bisa kamu pertanggungjawabkan kan? Apa kamu punya saksi? Saya ada saksi, Bu. Dan saksi saya banyak. Salah satunya sahabat saya, Bu. Panggil orangnya sekarang. Baik, Bu. Saya panggil dulu. Esti, masuk. Permisi, Bu. Saya saksi sahabat saya, Bu. Duduk. Kalau Ibu butuh lebih banyak saksi lagi, saya bisa, Bu. Saya bisa. Saya banyak sekali saksi. Seperti yang terlihat di CCTV itu, semua adalah saksi saya, Bu. Semuanya menyaksikan saya ditampar. Baik, sebelum saya lanjut di kamu, saya ingin bertanya, apakah kamu punya saksi di kejadian ini? Saksi? Pasti dia nggak punya saksi. Mana mungkin teman satu gengnya itu berani ke sini. Ya iyalah, siapa sih yang mau kena masalah di waktu mepet KKN kayak gini? Saya tidak. Ya, siapa? Masuk? Permisi, Bu. Saya dan teman saya ingin menjadi saksi untuk pihak ini. Teman-teman? Benar, Bu. Dan kami semua ada di lokasi saat kejadian. Oh, bagus. Masuk, masuk. Ini si pemeran antagonis ini. Langsung dicimas. Oke, semua saksi di sini sudah berkumpul ya dari kedua belah pihak. Ibu mau dengarkan dulu saksi dari kamu. Coba jelaskan bagaimana menurut kamu kejadiannya seperti apa? Begini, Bu. Saya beserta sahabat saya dan rekan-rekan saya tadinya datang ke fakultasnya dia untuk menemui dia secara baik-baik, Bu. Dan membicarakan ini dengan baik-baik. Bahwa hal yang dia lakukan ke penjual ST itu sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Dan memintanya untuk mempertanggungjawabkannya di depan media, Bu. Tapi ternyata dia menolak. Dia menolak, Bu. Jadinya ya terjadilah aksi kekerasan itu yang begitu cepat. Baik-baik gimana? Kalian datangnya nyolot kok. Hei, saya belum meminta kalian untuk berargumen. Belum. Maaf, Bu. Kesel banget gue ngeliat muka tuh dua orang. Ingin ku gampar, Le. Ya ampun, Bu. Ibu bisa menilai sendiri kan? Siapa di sini yang nada bicaranya dari tadi tinggi terus. Ibu bisa melihat sendiri dari pihak mereka, Bu. Ya karena kalian playing victim. Ibu katakan semua punya sesinya masing-masing. Mohon untuk tertib ya. Maaf, Bu. Maaf. Terbawa suasana, Bu. Maaf banget. Dari Pimi, coba kamu jelaskan. Menurut point of view kamu kejadiannya seperti apa? Giliran kamu langsung gas, Le. Jangan gross. Lanjutkan. Baik, Bu. Di sini saya memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya, Bu. Dari awal saya mendapatkan
Apa? Informasi tentang orang tua kamu? Coba lanjutkan statementnya. Ibu telah memberi saya waktu 7 hari untuk menyelesaikannya. Dalam beberapa hari ini saya sangat berusaha, Bu. Saya bahkan melewatkan beberapa mata kuliah hanya untuk mencari bapak penjual es tehnya. Saya sungguh sangat menyesal, Bu, dengan kesalahan saya. Tapi tolong, jangan bawa dan bongkar informasi orang tua saya di muka publik. Saya tidak terima, Bu. Informasi apa yang dibongkar? Hah? Informasi apa? Saya tidak bisa menyebutnya. Silakan tanyakan pada mereka saja. Coba kalian sampaikan, informasi apa yang kalian bocorkan tentang orang tuanya Pimi? Apa, Bu? Gimana loh? Mau gimana loh? Silahkan disampaikan apa yang Anda sampaikan kepada Tini sehingga Tini menampar Anda. Silahkan boleh disampaikan sekarang juga. Wah, ini sangat kami nanti-nantikan ya. Ayo, mana suaranya saya? Ayo, mana? Ayo sampaikan, kenapa pelanga-pelongo begitu? Sampaikan. Saya dan teman saya memberi informasi bahwa Ibu Pimi ada tunggakan biaya rumah sakit, Bu, yang belum dibayarkan. Hah? Biaya tunggakan rumah sakit? Kalian bahas biaya tunggakan rumah sakit? Apa kaitannya? Apa kaitannya? Masih ada, Bu, masih ada. Penyebab dia ditampar bukan yang segmen tadi, Bu. Bukan, masih ada satu lagi. Gadis cantik berwajah I love you. Silahkan disebutkan dong. Coba apalagi? Apalagi yang lebih dari ini apalagi? Katakan. Saya juga menyampaikan kalau papanya Pimi seorang pembunuh. Kalian tahu apa yang kalian bicarakan kan? Kalian tahu. Bahkan ketika kalian bisa membuktikan hal itu, kalian tidak pantas membocorkan itu di halayak umum. Memangnya kalian punya wewenang apa? Punya wewenang apa dalam hidupnya anak ini? Punya wewenang apa? Hah? Kalian yang ngasih dia makan? Kalian yang biaya pendidikannya? Atau apa? Kalian bantu dia menghirup oksigennya? Tidak kan? Kalian tidak punya wewenang, nak. Tidak punya. Bahkan ngedengar ulang kayak gitu aja, hati gue yang sakit. Kalau gue di posisi Pimi, gue nggak nampar pakai tangan. Pakai apa tuh? Pagar betonnya kampus. Kalian benar-benar menguji kesabaran ibu ya? Buang-buang waktu sekali untuk mengurus hal seperti ini. Coba, saksi dari Pimi, sampaikan point of view kalian dalam kasus ini seperti apa? Sampaikan detailnya. Saya bisa bersaksi, Bu, kalau seluruh keterangan yang disampaikan sama Pimi adalah benar, Bu. Mereka tidak pernah datang secara baik-baik dan malah menyerang secara personal, Bu. Dan yang kami perhatikan, Bu, mereka sebenarnya menyerang Pimi secara brutal. Namun, hanya satu yang membuat mereka ditampar, Bu. Informasi tentang orang tua itu tadi. Jadi seluruh hinaan-hinaan lain yang disampaikan ke Pimi, sebenarnya Pimi nggak merespon, nggak menanggapi. Tapi untuk informasi orang tua itu, saya rasa Ibu juga sangat sepaham dengan saya bahwa itu sudah sangat keterlaluan. Kami, Bu, temannya Pimi juga marah dengan Pimi, Bu. Kami sangat paham. Tapi untuk mengatasi masalahnya bukan dengan cara menyerangnya balik, Bu. Bukan, apalagi menyerangnya secara personal. Membongkar aib-aib keluarganya yang kita tidak perlu mengetahui informasi itu secara luas. Dan yang harus dipertanyakan juga, Bu, mereka semua mendapatkan informasi itu dari mana? Kami
kami berdua curiga bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang terstruktur yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang entah pelakunya hanya mereka berdua atau lebih dari mereka berdua. Dan ini sangat-sangat disayangkan, Bu, karena seharusnya pembocoran data privasi mahasiswa itu tidak pernah terjadi di area kampus ini dan di area manapun. Ini adalah informasi yang bersifat sangat rahasia, tapi diumumkan di halayak umum di depan kami semua tanpa rasa bersalah. Ini sangat disayangkan, Bu. Bukan karena kami menjadi saksinya Pimi, tapi tindakan ini memang benar-benar tidak bisa dibenarkan. Kami jika ada di posisi Pimi pun akan melakukan reaksi dan respon yang sama. Karena memang ini benar-benar, mohon maaf Bu, sekali lagi sangat keterlaluan. Sebentar. Ibu tanya sama kamu. Kamu dapatkan informasi tentang keluarganya Pimi dari mana? Katakan sejujur-jujurnya, dari mana kamu mendapatkan informasi tentang keluarga Pimi? Cepat, katakan! Kami mendapatkannya dengan cara bertanya-tanya saja, Bu. Iya, Bu, bertanya-tanya sama teman-teman random yang ada di fakultasnya dia, Bu. Begitu, Bu. Gak mungkin hasil tanya-tanya ke orang, gak mungkin. Kalian gak pernah berkeliaran di fakultas kami selain ngelabrak Pimi. Kalian mau nanyain siapa? Mohon maaf, Bu, kayaknya mereka berbohong deh, Bu. Ya, siapa? Masuk! Sebelumnya mau mengganggu, Bu, tapi ini saya mau menjadi saksi tambahan untuk Pimi. Kirain lu gak datang. Coba, apa yang ingin kamu sampaikan? Langsung. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf saya datangnya terlambat karena tadi saya menyempatkan waktu saya untuk singgah di arsip kemahasiswaan untuk menanyakan perihal peraturan-peraturan kemahasiswaan agar nantinya saya menyampaikan informasi tidak hanya sekedar omong kosong belaka. Well prepare banget ya, Le. Ya Allah, keren banget sih, Le. Nyempet-nyempetin nyari data. Gak kayak kita, modal ngangong-ngangong doang. Yang penting niatnya mulia. Baik, saya akan memulai ke Pimi terlebih dahulu. Tadi saya mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pimi. Ternyata kategori pelanggaran yang dilakukan Pimi adalah verbal bullying atau kekerasan secara verbal. Mana kekerasan verbal ini dilakukan di area kampus kita dan tetap saja terhitung sebagai kekerasan verbal meskipun korbannya bukan mahasiswa. Jadi untuk pelanggaran yang dilakukan Pimi ini, kekerasan verbal masuk dalam kategori pelanggaran kategori kelas B, di mana sanksi yang diterima adalah diberikan peringatan pertama dan diwajibkan untuk musyawarah hingga mendapatkan permintaan maaf dari korban. Jadi sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa Pimi untuk kasusnya dia tidak berpotensi untuk di drop out atau dikeluarkan jika kasus yang dia hadapi saat ini tidak mencoreng nama universitas kita. Tapi nyatanya hingga saat ini kita bisa melihat bahwa kasus Pimi belum menimbulkan dampak apapun di luar kampus kita. Jadi masih tergolong sangat aman. Nah, selanjutnya saya ingin melanjutkan ke terduga korban, di mana terduga korban ini ternyata terbukti melakukan beberapa pelanggaran. Pertama, tentu saja dia melakukan verbal bullying atau kekerasan secara verbal, dan untuk hukumannya masih sama seperti dengan yang saya jelaskan untuk Pimi tadi. Dan yang kedua, pembocoran data privasi mahasiswa, di mana pelanggaran ini masuk ke dalam kategori kelas A atau berat. Nah, untuk hukuman kategori ini, hukuman paling beratnya adalah diskors selama 1 semester dan wajib membayar denda 50 juta ke korban. Apa? Dan saya ingin menanyakan kepada Anda, dari mana Anda mendapatkan data tersebut? Jadi, dari mana kamu mendapatkan informasi itu? Jawab sejujurnya sekarang juga. Kami... Katakan sejujur-jujurnya, kalian dapatkan informasi keluarga Pimi dari mana? Cepat katakan. Saat tengah malam masuk ke ruang arsip rahasia universitas, Bu. Dan kami membaca seluruh informasinya di sana, Bu.
Ya, sebenarnya saya sudah menebak bahwa jawabannya akan seperti itu. Karena untuk mendapatkan informasi serahasia itu, dia harus membobol ruangan arsip rahasia universitas kita. Dan di sini terjadi dua pelanggaran lagi. Di mana pelanggaran pertama, mencuri data pribadi mahasiswa, ini termasuk kategori pelanggaran A atau berat. Dan yang kedua, membobol ruangan arsip rahasia universitas yang termasuk dalam kategori pelanggaran A+ atau sangat berat. Untuk pelanggaran pertama, hukuman maksimal adalah diskors 2 semester atau 1 tahun ajaran penuh. Dan yang kedua, untuk pelanggaran membobol ruangan arsip rahasia universitas, hukuman maksimalnya adalah drop out atau dikeluarkan dari kampus. Tidak mungkin. Jadi saya mohon kepada ibu untuk menimbang hal ini karena sudah sangat jelas bahwa yang sangat dirugikan adalah pihak PIMI.